imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina. Seperti yang kita ketahui, bangsa Yahudi yang telah lama hidup di negara asing telah menginginkan tanah airnya sendiri. Setelah beberapa abad lamanya akibat dari dampak pengusiran bangsa Yahudi oleh bangsa Romawi, kemunculan para tokoh Yahudi memunculkan ide Zionis tentang visi dan harapan bagi sebuah negara bangsa Israel dan mengakhiri masa diaspora yang telah berabad-abad tersebut. Karena pada dasarnya, bangsa Yahudi yang berada di Eropa kerap kali mendapatkan ancaman dan penyiksaan dari masyarakat Eropa yang menyebabkan munculnya gerakan antisemitisme untuk mempercayai akan hinanya bangsa Yahudi. Namun, di akhir abad ke-19, seorang tokoh Yahudi yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya masa depan Yahudi, Theodor Herzl, di tahun 1897 telah meresmikan organisasi politik Zionis dunia. Di tahun yang sama pula, Herzl menyelenggarakan kongres Zionis pertama di Basel dengan memfokuskan rumusan tentang Zionisme. Dalam rumusannya, Zionisme yang bertujuan untuk mendapatkan tanah air bagi bangsa Yahudi menimbulkan pilihan tempat. Salah satu tempat yang susah dijadikannya tempat bagi bangsa Yahudi, Palestina, yang banyak dipilih orang Yahudi dan didukung dalil kitab Taurat tentang tanah Yahudi yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsanya. Atas pilihan tersebut menyebabkan masalah baru dengan bangsa Arab yang juga telah dijanjikan Inggris untuk mengambil tanah Israel. Balik pertikaian yang masih terjadi hingga saat ini. Berikut sejarah dari tanah suci Israel hingga munculnya negara Israel. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Dan untuk pemanasan kita bersama, simak intro berikut ini terlebih dahulu. Sejarah tanah Israel. Kemakmuran dari tanah yang kental akan cerita Nabi dan Rasul ini tak terlepas dari kehebatan peradaban Israel kuno yang menetap di tanah Kanaan. Para sejarawan memperkirakan bahwa di tanah tersebut sudah ada beberapa kerajaan dari segala suku dan bangsa. Namun, untuk menghindari ancaman dari bangsa asing, semua kerajaan kecil itu pun bersatu dan membentuk kerajaan Israel bersatu. Setelah hampir memasuki satu abad kekuasaannya, munculnya perpecahan yang menghasilkan dua kerajaan utara yang dikenal dengan Samaria dan kerajaan selatan yang dikenal dengan Yehuda. Hingga beberapa periode yang dilalui, invasi Romawi yang menetapkan tanah Israel sebagai kerajaan bonekanya membuat banyak orang Yahudi yang tidak puas akan hal tersebut. Hal tersebut juga menimbulkan rasa nasionalisme yang tumbuh untuk mengembalikan negara Yehuda independen dari tangan Romawi. Namun, kekalahan menimpa bangsa Yahudi dengan pengusiran besar-besaran setelah kegagalan pemberontakan Bar Kokhba. Dan pengusiran tersebut menyebabkan berkurangnya status orang Yahudi di tanah Israel. Mereka pun menjadi pengungsi dan berdiaspora di berbagai wilayah. Munculnya Zionisme. Bangsa Yahudi yang telah lama hidup berdiaspora terinspirasi oleh catatan pada Alkitab untuk kembali ke Zion dan tanah Israel. Hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya penindasan terhadap orang Yahudi yang mendorong untuk pergi menuju tanah Israel. Namun, di akhir abad ke-19, seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl menggagas tentang negara Zionisme yang telah diimpikan bangsa Yahudi sekian lamanya. Ia pun mendirikan politik Zionisme dunia di tahun 1896 dengan karangan bukunya yang terkenal, Der Judenstaat, dengan harapan masa depan bagi bangsa Yahudi untuk memiliki tanah airnya sendiri. Keluarnya deklarasi Balfour. Di masa berakhirnya Perang Dunia Pertama, sekutu yang kala itu menang terhadap Blok Sentral mengirimkan surat kepada salah satu keturunan Yahudi terkemuka di Inggris, Baron Lionel Walter. Surat itu pun diteruskan kepada Federasi Zionis Inggris dan Irlandia untuk mendukung adanya tanah air bagi bangsa Yahudi di tanah Israel. Surat itu pun dikenal dengan Deklarasi Balfour yang dirilis tahun 2 November 1917 yang kemudian terpublikasikan lewat media massa 2 hari berikutnya. Namun, dibalik dengan kesuksesan deklarasi Balfour yang bertampak lahirnya negara Israel, Bapak Zionis Dunia, Theodor Herzl, justru mendukung tentang program Uganda Britania yang ditawarkan oleh Joseph Chamberlain. Program tersebut dibahas selama Kongres Zionis ke-6 yang menghasilkan banyak penolakan atas tawaran Uganda dengan alasan keadaan alam yang tidak layak huni. Setelah kematian Theodor yang diakibatkan gagal jantung, seorang aktivis Yahudi yang kelak menjadi presiden Israel pertama, Chaim Weizmann, pindah ke Inggris dengan melihat peluang bantuan dari Inggris. Ia pun berjumpa dengan Arthur Balfour
yang dipertemukan oleh Charles Davis untuk membahas tentang keberatannya terhadap rancangan Uganda. Menanggapi hal tersebut, James Wisman menjawab tentang pernyataan Arthur Balfour yang meyakinkan bahwa kecintaan bangsa Yahudi terhadap Yerusalem sebanding dengan kecintaan Inggris terhadap London. Untuk mendukung gerakan Zionis tersebut, Kementerian Luar Negeri Inggris telah memastikan bahwa pihak Inggris secara resmi mendukung gerakan Zionis. Hal tersebut langsung direspon James Wisman untuk memperjuangkan dikeluarkannya deklarasi terbuka. Dan tepat pada 2 November 1917, terjadilah deklarasi yang berisikan tentang pemerintahan Inggris yang secara resmi mendukung terbentuknya negara Israel. Inggris juga berusaha untuk memfasilitasi Yahudi mencapai tujuannya. Faktor deklarasi yang akan mengubah sejarah selama-lamanya ini tak terlepas dari kontribusi James Wisman dalam membantu Sekutu menemukan amunisi baru yang cukup efisien. Namun dampak yang dihasilkan dari deklarasi Balfour ini membuat perseteruan baru dengan bangsa Arab yang terjadi hingga saat ini. Hal tersebut berdampak pada peperangan dengan negara tetangganya yang berakhir dengan kekalahan dari negara Arab. Dampak dari kekalahan itu pula membuat Israel menguasai 70% tanah Israel yang berdampak pada rakyat Palestina terpaksa untuk menguasai dan memperjuangkan tanah airnya hingga saat ini. Hai, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Bila ingin menambahkan fakta di video ini yang kurang maupun ingin memberi kritik dan saran, bisa langsung ketik di kolom komentar. Sekian dari saya, salam sejarah.